بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلح الجسد والروح إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة الزهراء وعائشة الرضا وخارجة الكبرى وسين الحسن سين الحسين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وأهل بيته وأتباع أنصاره ثم إلى روح سين الإمام المهاجر الله مبنيس وإلى روح الصدر الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بالاوي المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف شيخ بكر بن سالم باخي عقيل بن سالم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس وشيخ عبد الله بن الحداد وسلطان الاولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع الاولياء والصحابه والصالحين وعلينا وعليكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين. اللهم ادخل نياتنا في نيتهم واعمالنا في اعمالهم وطاعتنا في طاعتهم واعتقادنا في اعتقادهم وعلى من وصلكم وصلكم وعلى من أبو شيخنا الكرام وعلى من وسيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kepada segenap kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Babus Salam yang insyaallah kesemuanya kita selalu dan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita sekaligus niat i'tikaf di masjid yang kita muliakan, mudah-mudahan tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing, melainkan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan kita orang-orang yang mampu dan dimampukan oleh Allah
untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktunya insyaallah Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Segenap para DKM, Masjid Darussalam, para asatizah, para dewan guru yang hadir, para tokoh masyarakat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan dalam keadaan sehat afiat, penuh keimanan dan cahaya Islam yang selalu menghiasi kehidupan kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan kemudahan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mudah dengar nasihat, mudah pula untuk mengamalkannya, insyaallah. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah karena menjadi bagian atau kemuliaan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan sejuta jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu, duduk di majlis ta'lim ini duduknya saja, belum bicara fadilah ilmunya, belum bicara fadilah amal yang akan diamalkannya, baru duduknya saja nih, duduknya saja. Allahumma shalli ala Muhammad, fadilahnya besar sekali. Sampai-sampai seorang ulama besar mengatakan, fi majlisil ilmi sirrun. Di dalam majlis ta'lim itu ada rahasia yang kita enggak tahu. Al-wizru anna yuhatu. Al-wizru artinya dosa kita itu diampuni, duduknya aja. Dosa kita diampuni, dosa-dosa kecil ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis sahih dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang mencari man salaka tariqan, siapa orang yang berjalan di jalan Allah dengan cara menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan tentunya kita niat mudah-mudahan ilmu yang kita dapat untuk kita bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk ngedebat orang, bukan untuk merasa kita paling benar, bukan. Tapi kita semakin dekat sama Allah. Niatkan taqarruban ila Allah, taqarruban ila Allah. Apapun amal ibadah yang kita kerjakan niatnya taqarrub aja. Apalagi berkaitan sama ilmu. Jangan sampai kita ngambil mazhabnya mazhab iblis atau mazhab iblis. Khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Kenapa kau harus hormat kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Saking sombongnya. Kita tidak mau kita ambil mazhab Muhammadi, mazhabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semakin berisi semakin merunduk, semakin takut kepada Allah, dan semakin membawa aura manfaat buat keluarga kita, buat sekeliling kita dan masyarakat kita. Karena kita nggak mau masuk surga sendiri-sendiri ya, kita mau masuk surganya bareng-bareng. Surga terlalu luas. Kalau cuma orang perumahan apa namanya? Perumahan apa namanya? Wahana Harapan. Itu masih luas, jutaan hektar masih kosong. Kita kepengen baik orang yang baik sama kita maupun yang kurang baik sama kita doakan yang baik makin baik, yang kurang baik dapat hidayah, kita masuk surga bareng-bareng. Setuju? Setuju ya, insyaallah. Maka kita niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ibtigha'a wajhihi wa ridwanihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, mohon maaf tadi jalannya macet, kejebak macet. Kalau di map itu saya lihat tinggal berapa Ustaz Ai?
10 menit. Tapi nggak nyampe-nyampe. Nyangkut kita di apa tuh, pokoknya keluar dari tol Gabus. Iya, walhasil ada tutup buka jalan. Ala kulli hal yang penting sampai selamat ya. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan pertama daripada kitab Risalatul Mu'awalah. Kitab ini sangatlah penting untuk kita memperbagus batin kita kepada Allah, untuk memperbagus adab kita kepada Allah, kepada diri kita dan kepada siapapun makhluknya Allah. Ini kitab bagian dari istinbat atau bagian dari kitab Ihya Ulumuddin, karang dari yang dikaryakan oleh Imam Ghazali, tapi kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad yang sering dibaca ratibnya itu ratib Al-Haddad ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal pertama. Wa alaika ayyuhal akhul habib. Jadi kalimatnya di sini menggunakan domir khitab, kaful khitab. Wa alaika. Jadi seakan-akan sang pengarang, ulama yang ngarang kitab ini hadir di tengah-tengah kita. Jadi kayak menasihati kita langsung. Hendaknya kamu, begitu bahasanya. Wa alaika, hendaknya kamu, hendaknya kalian, maksudnya kita semua ya, tanpa terkecuali. Al-akhul habib, saudaraku yang amat saya cintai. Subhanallah. Karena seorang muslim yang betul-betul menjalankan keislamannya wajib mencintai sesama muslim. Wajib. Wajib. Garis bawahi. Wajib. Jadi kita ingin menjadi seorang muslim itu yang betul-betul bisa membanggakan baginda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan naik tuh, sungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara satu dengan lainnya. Bitaqwiyati yaqinika wa tahsinihi. Ini pembahasan tentang bagaimana mengasah keyakinan kita, karena keyakinan itu bagian dari keimanan ya, keyakinan bagian dari keimanan. Al-yaqin al-iman kullu. Keyakinan itu adalah iman semula secara keseluruhan. Oleh karena itu kita sangat penting, sangat membutuhkan nasihat di zaman sekarang ini yang berkaitan tentang keyakinan kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang di luar sana ya, di luar sana Islam, muslim, tapi kalau udah diuji sama Allah, baik ujian itu datangnya dari keluarga, dari lingkungan, dari pekerjaan, atau dari ideologi pemahaman dia, wah, tidak menggambarkan keislamannya sebagaimana mestinya. Bahkan nauzubillah sampai lari ke Gunung Ciremai, lari ke Gunung Kidul, atau dia mabok-mabokan, atau dia mencari solusi yang dia klaim bisa membuat dia tenang, padahal justru makin jatuh ke dalam jurang kehancuran. Nauzubillah wal iyadzubillah. Nah, oleh karenanya dikatakan, wahai saudaraku yang aku cintai, bitaqwiyati yaqinika wa tahsinhi, agar selalu kita ya memperkokoh dan memperbagus keyakinan kita kepada Allah, khususnya kepada Allah. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawalla alaih sara al-ghaibu ka'annahu syahadah. Sesungguhnya keyakinan kalau sudah merasuk di dalam jiwa kita, wastawalla alaih, dan menguasai semua jiwa kita, keyakinan penuh. Kalau bahasa agamanya iman ya. Saral ghaib ka'annahu syahadah. Yang tidak tampak jadi tampak, yang tidak terlihat jadi jelas, yang samar-samar jadi
jelas sekali. Oleh karenanya di dalam agama itu keyakinan dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama yakin atau ilmul yaqin. Yang kedua adalah apa namanya? Ainul yaqin. Yang ketiga haqqul yaqin. Tentunya ini mempunyai komposisi kapasitas yang berbeda-beda satu dengan lain. Yakin itu adalah bentuk ketenangan. Orang kalau punya keyakinan yang bagus, hidupnya tenang, jiwanya tenang, orangnya tenang, nggak gerasak gerusuk, nggak gelisah, nggak ngaco gitu, tenang. Karena kegalauan atau ujian yang datang kepada dirinya nggak menjadikan dia jatuh, nggak menjadikan dia merosot, justru dia makin, karena dia tahu di balik ini semua ada manfaat yang besar yang Allah siapkan. Kalau bahasa gampangnya, Allah mau kasih ujian nih kadang-kadang nih, ya terutama ibu-ibu nih. Allah kadang-kadang mau kasih ujian bungkusannya, Allah mau kasih hadiah, kadang-kadang bungkusannya ujian. Mau dikasih hadiah sama Allah, tapi hadiahnya dibungkus oleh ujian. Nah, orang yang tidak punya keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala pasti sudah putus asa di tengah jalan. Katakan ujian demi ujian kita anggap bungkusan kado yang tidak kunjung selesai dibuka-buka. Hadiahnya kecil, kadonya besar. Misalkan kadonya besar, buka ada lagi itu bungkusan, buka ada lagi itu bungkusan, buka ada lagi itu bungkusan. Tapi kalau dia yakin inna ma'al usri, itu hukum pasti, hukum berimbang. Inna ma'al usri man yattaqillah yaj'al lahu. Nah, dibuka. Kalau yang tidak punya keyakinan di tengah jalan hopeless, di tengah jalan putus asa, stres dan seterusnya. Tapi kalau yang orang punya keyakinan, karena dia tahu rumus yang diberikan dalam kehidupan ini, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka pasti di dalam kesulitan ada kemudahan. Sebagaimana contoh yang paling konkret yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu bapak yang dirahmati Allah, ada nggak ujian kita seberat ujiannya baginda Rasulullah? Bawa kemari orangnya kalau ada. Kita belum pernah seumur hidup jadi orang muslim, lagi sholat dilemparin kotoran sama tetangga kita kayak sama non muslim, kita pernah kita digituin sama orang? Gak pernah. Pernah nggak kita mau diusir dari kampung kelahiran kita? Nggak pernah, padahal kita nggak berbuat yang aneh-aneh. Pernah nggak kita punya anak 7? Ya Rasulullah anaknya berapa putra putrinya? Putra putrinya Rasulullah berapa? Assalamualaikum. Berapa putra putrinya Rasulullah? 7. Ya. Berapa laki, berapa putra, berapa wanita? 3 laki-laki, 4 perempuan. 6-6-nya meninggal di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngalamin seperti itu, kira-kira stres apa masih hidup kita? Nah, enggak, kita ngomong aja nih, kita punya anak 6-nya dari 7, 6 meninggal di pangkuan kita. Enggak gila, udah bagus. Ya. Belum lagi Nabi diolok-olok dan seterusnya. Ada percobaan pembunuhan dan seterusnya. Padahal beliau kekasih Allah. Beliau kekasih Allah. Dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya dari Jabir bin Samrah, hadisnya dhaif, tapi yakni boleh aja kita amalkan. Laulaka ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Artinya keberadaan matahari, bulan, bintang, galaksi, alam semesta ini adanya sebab ada Nabi Muhammad SAW. Kita ini sebab adanya Nabi Muhammad. Enggak, maksud saya sekelas itu saja masih diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau lihat surat Al-Isra, buka sebelum surat Al-Isra, surat apa itu di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Surat apa Ustaz? Sebelum surat Al-Isra, surat apa? Surat
Hah? Enggak, Al-Isra. Subhanallazi asra bi abdi. Sebelum surat itu surat apa itu? Lupa saya, Allah Muhammad. Di penghujung ayatnya coba lihat. Di penghujung surat itu, penghujung ayatnya itu ada korelasinya nyambung kepada surat setelahnya, surat Al-Isra. Di antaranya apa? Surat An-Nahl, barakallahu fiik. Ujung surat, ujung ayatnya bunyinya gimana coba? Ujung ayatnya. Innamal apa? Jadi biar kita paham betul bahwa hidup itu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik atau menjadi muhsin. Baik. Kemudian lanjutan. Wala tahzan alaihim wala taqu. Ya. Jangan kamu pernah sedih, jangan kamu pernah galau, jangan kamu pernah takut, dan jangan merasa sempit hatimu dengan apa yang mereka ingkari dari dirimu. Setelah itu puncak itu, Nabi Muhammad sudah sampai di titik sifat kemanusiaannya. Turunlah ayat tersebut, kemudian baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihibur dengan Isra wal Mi'raj. Artinya dari apa Isra wal Mi'raj itu? Salah satunya selain misinya Allah mau turunkan salat, tapi memang hadiah atas sebuah kesabarannya Nabi Muhammad SAW yang ujiannya nggak kaleng-kaleng, luar biasa. Akhirnya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, di mana ada kesulitan pasti. Nah, orang-orang yang memiliki keyakinan itu pasti waktu menjalankan kehidupan ini, baik dalam keadaan senang maupun susah, keistiqomahnya tidak terusik. Kadang-kadang ya mohon maaf, kita lagi senang lupa sama Allah, giliran lagi susah baru ingat sama Allah. Makanya ada dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, arif rabbaka fis sakha ya'rifuka fis siddah. Kenali Tuhanmu dalam keadaan kau susah, dalam keadaan kau lapang, dalam keadaan kau senang. Di saat nanti kita dalam keadaan susah, Tuhan kenalin kita. Hadis ini diambil menjadi slogan salah satu perusahaan asuransi. Ajib. Pinter juga tuh orang. Apa slogannya? Kenali kami di saat kau senang, maksudnya di saat kau jaya, di saat kau susah, kami hadir. Nah, itu kan slogan hadis Nabi Muhammad SAW. Kenali Tuhan kita dalam keadaan kita senang. Di saat kita susah, kita dikenali sama Allah SWT. Jangan dibalik. Giliran senang, lupa kita sama Allah. Giliran susah, baru dah wiridan, tahajud, duha, dan seterusnya. Manusiawi ya. Baik. Wa inda dzalika yaqulul muqin kama qala Aliun karamallahu wajhah. Nah, ini juga contoh sosok panutan yang mempunyai keyakinan yang kokoh. Di antaranya siapa? Di antaranya. Bukan satu-satunya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau katakan apa? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Seandainya tabir langit dibuka, hijab ini dibuka, sehingga perkara akhirat tampak kelihatan dengan kasat mata, surga, neraka, dan lain sebagainya, hijab dibuka oleh Allah, iman saya nggak bertambah. Paham maksudnya ya? Karena keyakinannya beliau ini sudah sampai kepada level haqqul yakin. Haqqul yakin itu seakan-akan memang yang tidak tampak jadi jelas. Yakin adanya alam barzah, yakin adanya surga dan neraka, yakin adanya pahala, yakin adanya iqab. Iqab itu maksudnya catatan yang buruk yang dicatat oleh munkar dan nakir. Yakin. Karena dia melihat. Biar gampang begini deh, seandainya pahala kelihatan ini, pahala kelihatan setiap kita ibadah, pahala kelihatan. Masya Allah, tabarakallah. Niscaya nggak ada kiranya orang yang ninggalin masjid ya. Apalagi nih
dalam satu hadis yang lain, saya agak keluar konteks sedikit. Seandainya fadilah, pahala orang menuntut ilmu ini dilihat, kelihatan. Sungguh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang stroke, mau yang merangkak menuju kepada majelis ta'lim. Sayangnya kan kita belum sampai ke sana ya. Makanya kita selalu dimotivasi agar keyakinan kita terus walaupun kurang stabil, agak labil, tapi nggak terlalu zigzagnya tuh nggak terlalu parah gitu. Ya, kembang kempisnya tidak terlalu parah. Nah, jadi Sayyidina Ali itu saking yakinnya tuh beliau mengatakan seperti itu statementnya. Seandainya tabir ini dibuka, keyakinan saya, iman saya nggak bertambah, mentok sudah. Subhanallah. Wal yaqinu ibaratan an quwwatil iman. Dan keyakinan itu analoginya adalah kokohnya iman. Allah marzuqnal iman insyaallah. Semoga Allah mengaruniai kepada kita semua keimanan yang kokoh, keimanan yang betul-betul dapat membahagiakan kita di dunia, di barzakh sampai akhirat insyaallah. Wasabatihi wa rusul hatta yasirkatu bisamih la tuzalzilu asyuku. Orang yang yakin itu ibarat gunung yang kokoh. Gunung yang kokoh itu tidak, gempa aja itu kadang nggak ngaruh. Tapi kalau cuma bangunan-bangunan yang tidak terlalu kokoh, tak kala ada gempa hancur. Nah begitu juga sejatinya, seyogianya orang harus memiliki keyakinan tuh iman, agar tak kala di satu saat di momen-momen tertentu datang hal-hal yang dapat meragukan kita, baik itu dari segi akidah, baik itu dari segi keduniaan, baik dari segi apapun, rezeki. Nah kita ini naik turunnya di rezeki nih. Kalau udah duit, rezeki udah tuh. Padahal kita bisa hadir ini malam ke majelis salim, ini rezeki yang paling indah. Nah hal-hal yang dapat merongrong keyakinan kita itu tidak mempengaruhi daripada kekuatan kita. Nah nanti dikasih solusinya seperti apa agar kita punya keyakinan itu bisa stabil. Kemudian wa syaitanu la yastati'ud dunuwa min sahibi hadzal yaqin. Ketahuilah syaitan, nah ini kita harus pahami nih, syaitan, jin, dedemit. Kadang-kadang orang salah paham, yang dibilang syaitan itu kuntilanak, apa namanya, Indonesia paling pintar tuh kasih merek tuh, Gondoruo, apalagi buto ijo, pocong ya. Padahal itu semua yang sekelebat ya, itu jin. Tapi yang dimaksud syaitan di sini bukan itu. Syaitan itu bukan hantu yang kita suka nonton di film-film, itu bukan ya. Itu nggak masuk, nggak kereken itu. Sama, dia takut, kita takut, dia punya iman, kita punya iman, dia ada yang kafir, sebagian dari kita juga ada yang kafir. Sama peradabannya kayak manusia. Kalau jin, nah syaitan itu yang jalan di aliran darah kita, yang tugasnya itu meniupkan nafsu kita, jadi nyala nafsu baik atau nafsu buruk. Di dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ini punya sifat baik dan buruk. Nah syaitan itu di aliran darah kita itu tugasnya niup-niupin. Kalau sudah ditiupin jalan, nyala nafsu buruknya, nah dia tinggal tuh. Makanya ada yang nanya, kenapa katanya di bulan Ramadan, ya di bulan Ramadan katanya setan dibelenggu. Ya, setan dibelenggu. Tapi masih banyak kaki-kaki gelantungan tuh di warteg-warteg. Atau orang yang nggak puasa atau maksiat deh. Katanya berarti setan masih berkeliaran. Enggak. Nafs amaratu bisu'nya udah jalan, udah nyala. Nafsu buruknya udah nyala. Karena kerja rodinya tuh setan dari bulan Rajab sama Sya'ban. Setelah ditempa, dia lepas. Karena di bulan Ramadan mereka dibelenggu.
Tapi karena udah dibentuk dari jauh, seringkali dibentuk nafsu kita sama syaitan, sehingga jadi. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang punya keyakinan iman yang bagus, ya, itu syaitan nggak bisa dekat. Syaitan tidak bisa, bukan jin ya, sekali lagi, jangan salah paham, bukan jin. Ini saya agak keluar konteks sedikit nih. Kita ini jangan sering-sering nonton film horor. Sebenarnya saya malas ngebahas ini, cuma ini pembodohan umat sebenarnya. Ya, pembodohan umat. Ya kalau cuman buat adrenalin gitu, apa namanya, kaget-kaget dikit gitu, is okay lah ya. Tapi kalau sampai nonton film horor terus jadi penakut, salah besar gitu. Karena kata Imam Syafi'i, jin ya dengan yang berbagai merek yang tadi kita katakan itu bagaikan ikan. Ikan hidupnya di mana ikan? Di air ya. Kira-kira ikan kalau keluar dari air bisa lama nggak? Nah, begitu mereka. Mereka itu sekelebat karena nggak bisa menampakkan lama-lama wujudnya mereka. Dan mereka sama persis seperti peradaban manusia, beranak pinak, ada yang alim, ada yang penakut, ada yang berpendidikan dan seterusnya, sama. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang begini dan begitu, sama kayak manusia. Makanya Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Nah, orang kalau punya keyakinan yang bagus, syaitan yang meniupkan hawa nafsu kita itu nggak bisa mendekat di dalam diri kita, kepada diri kita. Contohnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tuh saking ya sahabat sebenarnya, cuma karena Sayyidina Umar ini kan ma'ruf, terkenal dengan al-farruq, dengan ketegasannya dalam menjunjung yang hak dan menyingkirkan kebatilan. Itu kalau Sayyidina Umar dikatakan apa? Fa in ja'at min khalam. Dikatakan inna syaitan la yafraqa min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Jadi kalau setan lagi jalan, katakan di satu gang, kemudian berpapasan sama Sayyidina Umar, lebih baik dia pilih jalan yang lain ketimbang berhadapan dengan Sayyidina Umar. Itu baru melihat bayangannya Sayyidina Umar. Saking apa nih? Nah, secara otomatis orang yang mempunyai keyakinan yang kokoh, iman yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang godain juga syaitannya bukan setan-setan cerek. Ya. Contoh yang paling gampang. Kita ini alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pelihara nih nikmat taufik ini. Kita ini orang yang menjalankan perintahnya, sholat kita jalan, silaturahmi dan seterusnya. Kalau ukuran digodain cuman maaf, misalkan zina perempuan atau minuman keras, kita mungkin, nah mereka yang godain lain lagi tuh. Setan-setan yang datang kepada model-model orang-orang yang punya keimanan yang bagus, itu digodanya bukan dari maksiat-maksiat yang nyata, tapi bagaimana merusak amal ibadahnya mereka. Dengan cara apa? Udah sering ngaji misalkan sering tahajud, sering ke masjid, nggak berasa tiba-tiba timbul subhanallah di hati kita orang paling benar. Subhanallah. Hati-hati. Ada kaidah akhlak ini ya. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah, tolong digarisbawahi. Semakin kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai ibadah, baik baca Qur'annya, sholat 5 waktunya, ibadah-ibadah, makin soleh, semakin halus pula jebakan iblis untuk menggugurkan pahala kita. Bisa dipahami kira-kira? Semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ibadah yang kita kerjakan, timbul di hati kita orang paling soleh, kita orang paling beruntung,
kita ahli surga, yang lain neraka, yang lain salah, yang lain hati-hati. Makanya kata ulama, jangan la takunu a'wana syaitan. Kalau melihat saudara kita di luar sana yang notabene belum soleh, ya, nggak usah diterjemahin ya, belum soleh, ke masjid susah, ini susah. Bahkan ironisnya kita melihat terang-terangan tuh dia maksiat. Nauzubillah, misalkan dia mabok atau dia, pokoknya dia terang-terangan maksiat. La takunu, kata ulama, ini ulama ahlul arifin billah, ulama-ulama. Nah, ini kapasitasnya ulama-ulama yang tahu jalan menuju Allah SWT. Apa kata mereka? La takunu a'wanan li syaitan. Jangan kita jadi sahibnya, jadi temannya setan. Paham maksudnya? Ngelihat saudara kita sesama muslim, dia lagi rendah voltase keimanannya, lagi maksiat, tiba-tiba, oh mampus lu, misalkan. Neraka lu. Itu orang, na'udzubillah. Itu setan tepuk tangan. Karena kita berhasil menjadi bagian dari juru bicaranya mereka. Tapi yang baik adalah tak kala kita melihat saudara-saudara kita yang sekali lagi yang lemah, jangan ngatain, tapi doain. Semoga orang tersebut, ya Allah, kasih hidayah orang tersebut. Ya Allah, selamatkan dirinya, ya Allah. Karena khawatir suatu hari kita yang akan terperanjak kepada keadaan yang sama. Na'udzubillah min. Jadi kesimpulannya, yang pertama, semakin kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, makin baik ibadah kita, makin bagus hubungan kita vertikal horizontalnya. Hati-hati, jaga ini batin. Jaga ini batin. Kalau sampai terbesit, truk, saya ahli ibadah, saya orang berilmu, astagfirullahaladzim, astagfirullah, istighfarillah, astagfirullahaladzim. Ya. Bisa dipahami ya? Karena proses, ini saya agak keluar konteks, proses orang masuk ke dalam surga Allah itu tolak ukurnya, dan ini jangan disalahpahamin, tolak ukurnya karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah tidak akan datang kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah di jalan yang Allah ridhoi. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Jadi orang bisa masuk ke dalam surga Allah karena dua pintu, rahmat Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pure, murni ngandalin amal kita, amal yang mana kita mau tanya? Nah, kalau kita mau jujur, mau ngandelin amal yang mana? Nggak ada yang bisa jawab. Saya nggak bisa jawab, takut kita. Lantas, nah ini hati-hati ya. Nah, inilah tujuan. Ini ilmu bagaimana meniti dan menata batin kita agar kita selamat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi sinaran bagi sekeliling kita. Kalau usah ngomong, lihat tindak tanduk kita, orang suka jadi ingat Allah. Ada orang udah berbusa ngomong, oh dosa kamu begini, haram kamu begitu, ini nggak boleh, dalilnya ini. Makin jauh dari Tuhan. Zaman sekarang begitu. Tapi ada orang punya energi itu positif. Dia duduk, di mana tempat dia duduk, orang senang lihat mukanya. Orang senang lihat akhlaknya. Secara tidak langsung, man ra'ahu dzukirallah. Kalau kita lihat ini orang jadi ingat Allah. Nah, bagaimana diri kita, khususnya di keluarga kita dan di lingkungan kita seperti itu. Jangan makin dekat sama Allah, makin ngajinya bagus, makin ini bagus, tapi sama orang jahat. Melihat orang, jangan ya, jangan pernah menjadi partnernya syaitan. Jelas ya? Nah, baik, kita ambil kesimpulan sekarang.
dan sebab-sebab yang dapat menguatkan dan memperbagus keyakinan kita kepada Allah. Minha diantaranya wahwal aslu walladhi alaihil madar, dan ini keaslian kemurnian tolak ukur yang menjadi barometer. Nah, orang kalau mau keyakinannya bagus, ya, Nabi dan ulama ngajarin kita. Yakin yang dimaksud sekali lagi iman, ya, imannya bagus. Mau dikasih senang, dia tenang. Mau dikasih susah, dia tenang. Ibadah tetap nggak goyang. Jangan giliran lagi susah, ibadahnya Masya Allah, tabarakallah. Giliran udah senang, lupa. Nah, kita mau fisarra'i wa dharra mustaqim. Istiqamah yani. Senang susah, istiqamah kepada Allah. Nah, diantaranya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayyasghiyal abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayat wal akhbar ad-dallah ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi. Agar kiranya kalau kita baca Quran, ya, kalau lagi baca Quran nih, sesekali direnungin maknanya, direnungin sesuai kapasitas kita. Kalau kita punya guru tafsir, kita penasaran betul dengan kandungan ayat ini, datang kepada guru kita. Kiai, ini saya pengen banget tahu nih ayat nih saripatinya apa, maksud substansinya apa sih sebenarnya. Tetapi kita tidak ada salahnya baca Quran, misalkan yang sering kita baca Ar-Rahman, Al-Muluk, dan seterusnya, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, dan seterusnya. Baca tuh artinya, kita renungin pelan-pelan. Wallah, kita pernah hatam Quran dalam kehidupan kita, kita pernah nggak hatamin terjemahannya? Dengan maksud selain kita mendapatkan pahala bacaan dari Quran itu sendiri, kita mendekati pemahaman kita naik kepada makna-makna Al-Quran, walaupun masih secara tekstual, belum kepada kontekstualnya. Jelas ya? Jadi yang pertama, agar kiranya kalau kita mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, coba direnungin pakai telinga kita, pakai hati kita, pakai jiwa raga kita. Terutama ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa al-asidq rasulik wa kamalihim wa ma ayyadu bihi minal mu'jizat. Demikian juga kalau kita mendengar ayat-ayat yang menegaskan tentang kebesaran para nabi-nabinya, karena dimuliakan oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan. Nah, itu banyak sekali, terutama di surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, itu banyak mukjizat. Ashabul Kahfi. Bagaimana Ashabul Kahfi? Tidur 300 tahun, kira-kira dokter mana yang bisa jawab secara medis? Yang sakti Ashabul Kahfinya apa Allah? Allah yang punya mau. Nah, contoh-contoh ini yang menunjukkan akan kebesaran Allah, keagungan Allah, ini perlu untuk kita jadikan pedoman dalam hidup. Jadi kita tahu adab kepada Tuhan nanti. Ya Allah. Jadi jangan minta tuh kayak nyuruh sama Tuhan. Ya Allah, kasih saya begini dong, kasih saya begini. Padahal haknya Allah belum sempurna kita berikan. Panggilan Allah aja kadang-kadang masih ngobrol. Ini yang kecil-kecil aja dulu ya. Azan itu bukan muadzin. Azan itu panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nonton TV anteng banget, yang megang handphone anteng banget, yang ngobrol penting banget. Padahal kalimatnya Allahu Akbar. Nggak ada lagi yang lebih penting, yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Nah, hal-hal kecil aja kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya, as-sababu tsani,
atau faktor yang kedua yang bisa menyebabkan kita makin bagus keimanannya, keyakinannya, an yanzura bi'ainil i'tibar, agar kita melihat ciptaan Allah itu dengan pandangan penuh pembelajaran. Contoh semut itu badannya kecil tuh, tapi bisa ngangkat di atas bebannya dia. Semut. Kemudian melihat langit, ya Allah indah banget ini langit, nggak ada tiangnya tapi bisa kokoh, bisa berdiri. Sampai-sampai ini saya agak keluar konteks sedikit lagi. Sampai-sampai dalam sebuah hadis dikatakan orang tuh kalau punya ketakwaan, ini babnya takwa. Takwa itu puncaknya semua, puncak dari iman, puncak dari semua elemen nilai-nilai positif, sabar, tawakal, ini puncaknya takwa. Puncaknya takwa. Nah, kalau takwa itu bentukan seorang hamba yang paham betul bagaimana ta'addub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian, dalam hadis dikatakan, coba ini nggak masuk akal ini. Seandainya matahari dan bumi ditabrakkan, diadu nih begini. Kira-kira logika kita nih ada yang selamat gak? Yang selamat hanya orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Subhan. Artinya mau kondisi ekonomi seperti apapun, mau dunia ini mau perang dunia ketiga ini bahaya, ini bisnis nanti begini gimana ke depan dan sebagainya. Tugas kita jalan ibadah. Tugas kita bagaimana menjadi orang yang takwa. Kalau di depan mata, maksudnya ada apa di depan mata? Kalau kita berada di Gaza itu lain cerita lagi. Ini kita di Indonesia nikmat, masih bisa ngaji seperti ini, ibadah tenang, semua bisa kita kerjakan dengan baik dan benar. Nah, kalau jadi jangan membuang energi kita, buanglah energi kita untuk tafakur akan kebesaran Allah, agar faedahnya, manfaatnya bisa menguatkan kita punya keimanan. Itu pikirin. Itu yang kedua. As-sababu tsalis, ayatnya banyak, saya nggak jelasin ayatnya ya, disingkat-singkat aja. As-sababu tsalis, faktor yang ketiga yang bisa menyebabkan keimanan, keyakinan kita bagus, ayya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan wa yushammir fi dzalika yubaddil al-istita'a fi ma hunalik. Nah, kalau lagi ibadah, yang ketiga nih, faktor kita jadi bagus imannya, kalau ibadah all out, kalau bahasa agama yang ikhlas. All out itu maksudnya yang ikhlas, ya. Kalau lagi ibadah all out secara batin ikhlas, all out secara kacamata syariatnya pun maksimal. Jangan kita ibadah nggak ngaji, ibadahnya tanpa dilandasin ilmu, ini bahaya juga. Contoh kejadian ada di Maroko, ini cerita udah lama, dan ini kejadian nyata bukan dongeng. Ada ahli ibadah di Maroko, ibadahnya Masya Allah, tahajudnya belum, fardunya nggak usah dibilang, tahajud nggak tinggal. Tapi beliau ini, ahli ibadah ini, maaf ya, karena beliau nggak mengaji, taunya ibadah aja. Jadi ibadahnya tanpa ilmu. Satu waktu datang syahwatnya, timbul syahwatnya. Beliau belum menikah. Nah, di Arab itu dulu belum punya parkiran mobil dulu, ini cerita dulu ya. Hanya punya piaraan diantaranya apa, keledai. Keledai itu biasa dipakai buat ke pasar, buat kendaraan ke sana dan kemari. Karena beliau belum menikah dan beliau takut zina, udahlah, maaf, keledainya disamperin. Paham? Keledainya ditengokin. Keledainya digaulin. Dia pikir daripada zina kan manusia.
Nah, ini kan keledai saya binatang. Gaulin. Untuk apa namanya? Menghindari zina, dia bilang. Tiba-tiba ada tetangganya orang alim, nanya, "Ya fulan, lima fa'alta kida?" Kenapa kau lakukan itu? Liuhassin farji. Saya kerjakan itu, saya gauli keledai saya daripada saya zina, saya untuk menjaga kehormatan saya. Padahal zina juga itu. Itu juga zina. Nangis dia. Karena apa? Karena dia nggak tahu ilmunya. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ilmu itu sesuai yang kita pakai sehari-hari, ya. Nggak dituntut semuanya jadi ustazah, nggak dituntut pula semuanya jadi ustaz, ya. Fardu kifayah itu. Tapi yang dituntut fardu ain pada setiap kita. Kita sholat nggak setiap hari? Nah, pelajari tuh rukunnya sholat, apa yang membatalkan sholat, kapan niatnya sholat, yang benar. Jangan kita selama ini sholat, ditanya rukunnya sholat ada berapa? Berapa ya? Yang membatalkan sholat apa ya? Apa ya? Niatnya sholat gimana? Di mana ya? Nah, begitu dan seterusnya. Jadi bab yang ketiga yang bisa menjadikan keimanan kita bagus kalau lagi ibadah yang ikhlas. Yang ikhlas, ya. Jangan yang peduli setan, jangan peduli omongan orang, jangan pengen dipuji orang. Mau orang bilang khair, alhamdulillah. Nggak khair, urusan dia. Nggak penting. Kepentingan kita bagaimana amal kita diterima sama Allah. Nah, baik. Wa ala jumlati minal fal yaqin aslul iman. Nah, secara kesimpulan, jadi keyakinan yang kita bahas itu adalah bagian dari keimanan. Nah, Nabi Muhammad SAW menuturkan dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Sa'ad Al-Kindi, dikatakan, "Ma u'tiyat ummatun minal yaqin afdala mimma u'tiyat ummati." Tidaklah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekelompok umat, baik umat terdahulu maupun umat-umat yang lain, dari anugerah keyakinan, melainkan yang paling sempurna yang Allah berikan kepada umat akan keyakinan adalah umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Maksudnya gimana? Karena kalau umat-umat terdahulu tuh, Bu, Bapak, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa dan seterusnya, itu mereka nggak dianugerahkan keyakinan. Hanya orang-orang tertentu saja, itu pun harus usaha sendiri. Segelintir kecil saja. Kalau di Taurat, orang solehnya dikatakan namanya Safwatur Rahman, orang-orang pilihan kekasih Allah. Itu harus soleh, dia upaya sendiri. Nggak ada asbab yang menyebabkan itu. Kalau di Injil namanya ulama abrar utaga. Kalau di Injil namanya ulama, artinya orang-orang yang sabar, ulama orang-orang yang berilmu, apalagi abrar orang-orang yang patuh, utaqa orang-orang yang takwa. Itu kalau di Injil. Tapi kalau di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ini, subhanallah, kalau bahasa gampangnya diobral, diumbar. Keyakinannya ada, kitanya yang menghindar dari keyakinan. Kitanya yang menghindar dari sebab-sebab keyakinan. Nah, kita perlu mengasah keyakinan kita agar kita yakin kematian itu hak. Pertanyaan munkar dan nakir hak. Surga dan neraka hak. Bukan dongeng. Nah, jadi kalau orang punya keimanan yang bagus, apapun judulnya kita hidup di dunia, mau senang, mau susah, itu bukan tolak ukur kemuliaan. Tolak ukur kemuliaan adalah ketakwa. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Baik, saya kira kajian kita sedikit ya tentang keimanan dan keyakinan. Mudah-mudahan Allah berikan mudah mengamalkannya, insyaallah, dan kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sebagai penutup tadi, semakin kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
semakin halus pula jebakan iblis untuk menghilangkan pahala kita. Bisa dipahami? Nah, kita nggak akan zina, kita nggak akan minum khamr, kita nggak akan judi, kita nggak akan, tapi kita tidak pandai menata hati kita sehingga timbul ujub, timbul kibir, timbul sombong, timbul riya, pengen dianggap dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang ibarat gelas-gelas bocor, gayung-gayung bocor. Nyerapnya banyak, ternyata airnya nggak dapat. Ibadahnya banyak, ternyata hanya capek saja. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah taufik hidayah sehingga insyaallah kita diberikan selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.